warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susila Ningsih, mahasiswa Universitas Sunan Tuban semester 6B. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum jaminan dengan subtema yang pertama, undang-undang sebagai dasar hukum jaminan dan perjanjian sebagai dasar hukum jaminan. Pengertian dasar hukum atau sumber hukum merupakan tempat ditemukannya aturan atau ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang mengatur tentang hukum jaminan atau semua hal yang mengatur tentang hubungan yang terkait dengan hukum jaminan. Aturan dalam ketentuan hukum perundang-undangan jaminan dimaksud hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini. Dan kitab undang-undang yang berlaku untuk saat ini dalam hukum jaminan ada 6. Yang pertama, kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua, kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD. Yang ketiga, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Nomor 4, undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dan selanjutnya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Dan untuk yang pertama, kitab undang-undang hukum perdata sendiri di sini dijelaskan dalam buku kedua yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Dan selanjutnya yang nomor 2 yaitu kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD, yang pada dasarnya KUHD mengatur mengenai hukum perdata khusus yang terdiri dari 2 buku. Dengan buku yang pertama mengatur tentang dagang pada umumnya dan buku kedua mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelayaran. Dalam KUHD tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan tentang hukum jaminan adalah ketentuan mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut yang dimuat pada buku kedua, mulai dari pasal 309 sampai dengan pasal 319. Dan yang selanjutnya tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yang mana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah adalah hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotek dan kredit verben yang akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam undang-undang tersebut, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur sebagai hal baru berkenaan dengan lembaga hak tanggungan. Dalam berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang mengenai kredit verben seluruhnya tidak berlaku lagi dalam ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut pembebanan hipotek, hak atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa selama peraturan perundang-undangan mengenai fidusia yang ada belum dicabut, diganti atau diperbarui, maka semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia berdasarkan tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya. Yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Perubahan yang terjadi tidaklah pada keseluruhan pada pasal-pasalnya, melainkan pada beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal yang lainnya masih tetap berlaku pada undang-undang tersebut. Sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian pelengkap yang sifatnya asesor.
yaitu perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tujuan perjanjian jaminan melengkapi perjanjian pokok dan untuk menjamin kepastian debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur. Subtema yang kedua yakni perjanjian sebagai sumber hukum jaminan. Arti perjanjian menurut pasal 1313 BW yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam artian tersebut di sini adalah di mana satu orang memiliki hubungan atau kesepakatan antara dengan kedua belah pihak. Akibat hukum asesor yaitu yang pertama, perjanjian asesor tergantung pada perjanjian pokok. Jadi perjanjian awal sesuai dengan apa yang disepakati merupakan perjanjian asesor. Yang kedua, hapusnya perjanjian asesor tergantung pada perjanjian pokok. Apabila waktu yang telah ditentukan tidak sesuai atau pada waktu itu sudah dibayar, berarti perjanjian tersebut telah selesai. Dan yang ketiga, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian asesor juga ikut batal. Dan yang keempat, perjanjian asesor ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok telah disepakati dan berpindah ke lain orang, itu perjanjian pokok tersebut bisa batal. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, jika peruntungan pokok beralih karena kesi subrogasi, maka perjanjian asesor beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian jaminan. Kredit yang diberikan selalu disertai dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Dan fungsi jaminan tersebut memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, jaminan tersebut bisa diambil alih oleh kreditur apabila debitur tidak membayar hutangnya.